warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat, kalian harus tetap di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai sistem organ. Selamat melihat video pembelajaran dan semangat belajar! Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dengan subbab sistem organ. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai organ. Mari kita bahas LK 7.3 yang sudah kalian jawab minggu lalu. Ya, organ pada tumbuhan. Di sini ada gambar tumbuhan tomat. Ada nomor 1 sampai dengan 7. Kira-kira jawabannya apa? Mari kita bahas. Yang pertama, ini merupakan kuncup. Kedua, nodus. Ketiga, tangkai. Keempat, batang. Kelima, daun. 6, ini tomat ya, merupakan buah. 7, akar. Untuk fungsi-fungsinya seperti apa? Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kuncup berfungsi untuk menyokong pertumbuhan batang dan untuk menghasilkan daun. Yang kedua ada nodus, berfungsi sebagai tempat melekatnya daun. Ketiga, tangkai, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun. Keempat, batang, untuk penyokong tubuh tumbuhan. Kelima, daun, berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Keenam, buah, merupakan fungsi sebagai pemencar biji tumbuhan. Ketujuh, akar, berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Selanjutnya, yang pertama, ada hati. Hati ini merupakan organ. Kedua, mata, juga termasuk dalam organ. Ketiga, namanya apa? Ya, namanya saraf, merupakan jaringan. Yang keempat, merupakan keping darah atau trombosit, merupakan sel. Yang terakhir ada telur, dan ini merupakan sel. Bagaimana dengan jawaban kalian? Semoga hasilnya memuaskan ya. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai sistem organ. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep sistem organ dan organisme, dan menyebutkan 3 contoh sistem organ yang menyusun organisme. Untuk sistem penilaiannya, ada pengetahuan dilihat dari jawaban tugas lembar kerja pada Google Classroom. Yang kedua, keterampilan dilihat dari keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Oke, kita masuk ke inti materi sistem organ. Apa sih yang dimaksud dengan sistem organ? Sistem organ ini merupakan kumpulan beberapa organ dengan sistem tertentu untuk melaksanakan fungsi hidup tertentu. Manusia pastinya memiliki banyak sistem organ. Contohnya seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, sistem pencernaan. Perhatikan pada gambar yang ada di video ini. Dilihat ya, bahwa gambar ini merupakan bagian dari kumpulan beberapa organ yang menyusun sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan. Organ penyusunnya ada mulut, bagian dari lidah dan gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar,
hati, rektum, pankreas, dan anus. Yang kedua, ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan organ penyusun pada sistem pernafasan, seperti hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Yang selanjutnya ada sistem gerak atau sistem rangka, berfungsi sebagai penyokong dan melindungi organ dalam. Organ penyusunnya diantaranya tulang, otot, sendi. Nah, yang selanjutnya ada sistem transportasi atau peredaran darah. Berfungsi, yang pertama, mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Kedua, mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh. Ketiga, melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Untuk organ penyusunnya, jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Yang selanjutnya, ada sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh, lalu menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Untuk organ penyusunnya, yang pertama ada paru-paru. Paru-paru mengeluarkan apa? Ya, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua ada ginjal. Ginjal ini merupakan organ untuk mengeluarkan urin. Ketiga, kulit. Kulit akan mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Yang keempat, hati akan mengeluarkan zat sisa berupa empedu. Yang terakhir ada sistem reproduksi. Berfungsi sebagai perkembangbiakan. Organ penyusunnya diantaranya ada ovarium, rahim, dan vagina. Ya, kalian bisa mengerjakan lembar kerja 7.4 yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu kalian bisa mengetahui sistem penyusun pada manusia. Ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem gerak atau rangka, sistem transportasi atau peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Selamat mengerjakan tugas lembar kerja 7.4. Setelah selesai, difoto, lalu kirim kembali ke Google Classroom. Terima kasih. Ya anak-anak, bagaimana dengan video pembelajaran yang tadi? Semoga menarik dan dapat kalian pahami ya. Jangan lupa untuk kerjakan lembar kerja 7.4, lalu kirim kembali ke Google Classroom. Semoga semua yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dan tetap semangat!